Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Regensi, Cipamokolan, Riung Bandung, pertanggal 13 Rabiul Tsaniyah 1447 Hijriah. Sahur sepuh Kapung Kurma Sasih Silih Mulut Rabiul Akhir atau Rabiul Tsaniyah. Tema tadarusan kita, bolehkah seorang mubalik menerima amplop dari yang mengundang? Sekali lagi, bolehkah seorang mubalik menerima amplop dari panitia yang mengundang? Silakan, barangkali di antara jamaah ada yang memberikan jawaban dulu, boleh atau tidak. Amplop kumpul, ada uangnya pasti. Kenapa? zaman sekarang mungkin boleh, Ustaz. Zaman sekarang boleh. Artinya kalau zaman dulu tidak boleh. Zaman dulu belum ada DKM. Iya. Kita mulai dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Al-Baqarah surat kedua ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna Al-Baqarah 174 Pak RT. Fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ya, silakan Pak Agus dulu, Ustaz. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab,
dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, nyumputkeun bebeneran anu lungsurna tina Al-Quran. Ada orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran wahyu, dan mereka menjualnya atau menukarnya dengan harga yang sedikit atau dengan harga yang murah, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Jadi kalau hendak menjual ayat-ayat Al-Quran, ulah murah, kudu mahal, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Jadi kudu mahal hargana gitu. Oh bukan begitu. Mereka itu tidak memakan dalam perut-perut mereka kecuali api. Dan Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bahkan mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi ancaman ini diberikan Allah satu kepada mereka yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Padahal dia tahu bebenaran teh kumaha, tapi disembunyikan dan menjualnya atau menukarnya dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Ada seorang ulama sebelum dia menjabat menghukumi sesuatu itu hukumnya haram, tapi setelah dia menjabat sesuatu, hukum yang tadi dikatakan haram itu jadi halal. Jadi fatwa yang mana yang diambil? Fatwa pertama yang menyebutkan hukum sesuatu itu haram, tapi setelah menjabat dia katakan halal. Jadi umat dibikin bingung. Fatwa yang pertama menyebutkan hukumnya haram, sementara dalam masalah yang sama fatwa kedua mengatakan hukumnya halal. Artinya mereka menukarkan ayat Allah kepada harga yang murah demi jabatan, fasilitas yang diberikan oleh seseorang kepadanya. Itu ayashtaruna bihi samanan qalilan, merekayasa hukum Allah. Kalau lurus-lurus saja, tidak merekayasa untuk kepentingan apanya, ya boleh, seharusnya begitu. Ini merekayasa aturan Allah. Mereka itu yang mereka makan telan ke dalam perut mereka adalah api, dan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, menyapa mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Bahkan mereka akan mendapat siksa yang pedih, siksaan nukacida milara anana. Itu ayat pembukanya. Yang kita garis bawahi pada ayat tersebut, wa yashtaruna bihi samanan qalila. Dan mereka menjual ayat-ayat Allah, menukarkan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Walaupun fasilitas yang diberikan, jabatan yang diberikan tinggi, salary-nya besar, tapi kata Allah itu harga yang murah. Yang kedua kita lihat surat 3 Ali Imran, masih Madinah. Al-Baqarah juga Madinah. Surat 3 Ali Imran artinya keluarga Imran. Ayatnya 199. 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Kalimat ini la yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Sudah kita baca sampai thamanan qalila. Masih Ustaz Agus artinya Pak RT. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Sudah gitu. Dan sebagian dari ahli kitab yang disebut ahli kitab dalam Quran atau hadis adalah para rahib Yahudi dan para pendeta Nasrani. Biasa disebut ahli kitab atau utul kitab, yaitu para rahib Yahudi dan para pendeta Nasrani. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepadamu Al-Quran dan kepada yang diturunkan kepada mereka kitab suci Taurat dan Injil. Khashi'ina lillah, karena mereka merendahkan diri kepada Allah. Ini ahli kitab yang positif, karena ada ahli kitab yang negatif. Mereka ahli kitab yang positif, la yastaruna bi ayatillah tsamanan qalilan. Mereka tidak memperjualbelikan, menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit atau murah. Jadi lurus-lurus saja dia. Tidak merekayasa aturan-aturan wahyu. Ini ahli kitab yang positif. Sebaliknya ada ahli kitab yang negatif. Dia semena-mena saja menukarkan ayat-ayat Allah kepada fasilitas jabatan. Kata Allah itu harga yang murah. Dua ayat kita buka sekarang. Ayat berikutnya adalah surat 10 ayat 72. Itu pasti Mekah. Yunus ayat 72 diturunkan di Mekah. Kalau 2 Al-Baqarah dan Ali Imran 3 itu di Madinah. Surat 10 ayat 72. Buka dulu, nanti kita baca ayatnya bareng dan artinya. 10:72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kalau kita baca dari ayat 71-nya, ini dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ayat 71-nya watlu alaihim naba'an Nuh. Jadi Nabi Nuh seorang Rasulullah, Nabi Allah, ketika bertablik dan berdakwah kepada kaumnya. Silakan artinya Pak.
Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, kata Nabi Nuh itu terus, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim. Nabi Nuh waktu berdakwah kepada kaumnya berkata, fa in tawallaitu, jika kalian berpaling dari seruanku ini, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak meminta upah dari kalian. Upahku in ajriya illa Allah, upahku hanyalah dari Allah. Jadi Nabi Nuh itu seorang mubaligh, menyampaikan risalah Allah, tidak meminta upah sedikit pun dari objek dakwahnya. Kata tidak meminta kita garis bawahi. Bagaimana kalau diberi tanpa diminta? Aku tidak meminta buruhan dari kamu semua, upahku hanya dari Allah, kata Nabi Nuh. Bagaimana kalau ada jamaah yang memberikan upah tapi membaliknya tidak minta? Ada doa nolak rezeki tidak? Enggak ada doa nolak rezeki itu. Ada itu doa mohon rezeki. Boleh. Tapi tidak minta. Iya, boleh Iya. terima. Iya. Boleh Dapat pahala dunia materi, dapat pahala akhirat. Yang menerimanya sekretarisnya Pak Ustaz. Manajemen. Oh, iya, iya, sekretaris. Ada manajemen Ustaz. Ya. Lihat surat 11:29. Setiap Rasulullah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya tidak meminta upah sedikit pun. Surat 11 ayat 29. 11 itu surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 11 nama suratnya Hud, artinya Nabi Hud. Ayat 29, Pak. Ya. Ayat kaum 29. Ya, bentar. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'alallah. Segitu aja, masih Ustadz Hartosna. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Ya, dakwanya siapa ini? Hei kaumku. Itu kata Nabi sebelumnya ayatnya. Nabi Nuh juga. Aku tidak meminta kepada kamu harta benda, malan. In ajriya illa 'alallah. Upahku hanyalah dari Allah. Dan aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang telah beriman kepadaku dan kepada risalah yang aku bawa, kata Nabi Nuh. Jadi setiap nabi dan rasul ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya tidak sedikit pun meminta upah, harta atau fasilitas. Kata tidak meminta di garis bawahi. Bagaimana kalau sekarang mubali dipanggil ke suatu tempat, dia mentakrif, boleh saya datang
tapi kosnya 5 juta. Tambah hotel. Ya, tambah hotel. Ya. Kalau tidak meminta, Ustadz dari Pekanbaru Riau ceramah di Al-Jabar. Ustadznya yang pesawat, Pak, masa naik sepeda? Naik pesawat, nginepnya di musola ya. Jadi hotel dong nginepnya. Terus pulang Ustadz itu oleh panitia Masjid Al-Jabar dikasih 5 juta. Boleh nggak? Dia pergi dari Pekanbaru Riau ke Bandung pakai pesawat, Pak. Dalam kosan tuh, Pak. Dalam kosan. Boleh. Iya. Karena kadang-kadang gini masalahnya. DKM-nya yang berdusta. Pak DKM waktu ngundang si Fulan bin Fulan, sabaraha ongkosna. Kata DKM-nya karena uangnya banyak, kasnya 7 juta, padahal 5 juta. Jadi yang ngundang kedua kali, wah ini harus lebih itu atau minimal sama. Jadi yang ngebohong bukan mubaliknya, tapi DKM-nya karena kasnya besar 7 juta. Jadi kalau diundang ke tempat dia, ya minimalnya sama lah. Untuk naik pesawat tuh Ustaz. Oh, saya tidak naik pesawat. Terus kalau iya Ustaz kalau bungkus bensin, padahal bensinnya habis 1 liter enggak Bu, siapa? Tapi besar sekali. Jadi 2 ayat itu sebagai pembuka ya. Kata Nabi Nuh dan para rasul sebelumnya, la as'alukum alaihi malan. Aku tidak meminta upah berupa harta benda atau uang, in ajriya ila Allah. Upahku hanya dari Allah. Kalau nanti mubaliknya diberi amplop, mubaliknya upah dari Allah asal ikhlas dapat, upah secara materi dapat double jadi. Tapi pengalaman mubalik kadang-kadang diundang ke suatu tempat, amplopnya 2 biji loh Pak, tapi kosong semuanya. 2 biji amplopnya, aduh hebat sekali nih. Kosong. Entah sengaja atau tidak, tapi kita husnudon saja. Ketika dipanggil lagi harus datang lagi. Kalau nggak datang, ini apa? Gara-gara amplopnya kosong. Pengajian ibu-ibu ngasih amplop 1, kosong lagi. Berbeda dengan ada satu pengajian karena sibuk dia membagikan konsumsi kepada jamaah, lupa ngasih amplop sama ustadznya. 2 hari kemudian baru ditelepon, Ustadz, maaf sekali, saya belum ngasih honor sama Ustadz, saya antarkan sama sopirnya. Baru teringat. Ada lagi panitia itu ngodok saku yang kanan, itu surat undangan dikasih sama Ustadz. Masa Ustadznya mau ngomong kumaha tuh Pak? Ternyata amplopnya di jas sebelah kiri. Pak Hili itu orang mana? Bu Hili, suaminya Bu Hili ya. Itu mah tidak sengaja, salah bikin amplop. Oh enggak. Kalau pengalaman pada DKM, uangnya plus ceknya di atas amplopnya ada lagi. Baik, sekarang kita lihat hadis Muslim. Ini Pak, nomor 2064 hadis sahih riwayat Muslim, nomor hadis 2064. Ada judulnya dibaca Pak? Hadis Muslim 2064, menerima upah menerima upah meruqyah. Memantrai orang sakit. Memantrai. Iya. Nah jampe anu gering banget. 2064 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka meminta dijamu oleh penduduk kampung itu, tetapi penduduk kampung itu enggan menjamu mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat, adakah di antara tuan-tuan yang pandai meruqyah? Kepala kampung kami digigit serangga, menjawab seorang sahabat.
digigit binatang berbisa, ya, digigit binatang berbisa seperti ular atau yang berbisa saja. Terus, ya. Menjawab seorang sahabat, ya ada. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan meruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian sahabat itu diberi upah lebih kurang 30 ekor kambing. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan, tunggu, aku akan menanyakannya terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Apakah aku boleh menerimanya? Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan hal itu. Katanya, ya Rasulullah, demi Allah aku telah meruqyah seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu mantra? Kemudian sabda beliau pula, terimalah pemberian mereka itu dan masukkan sahamku bersama-sama denganmu. Ada beberapa sahabat mengadakan safar perjalanan, kemudian singgah di satu tempat, orang Arab dusun. Pardi itu orang Arab dusun teh teu mere cai-cai goang acan, padahal ada hak musafir. Teu mere cai-cai acan. Qadarilah kepala desanya disengat binatang berbisa, kelojotan dia. Terus mencari orang yang dapat meruqyah. Mereka tahu ini golongan sahabat Nabi. Adakah di antara bapak-bapak yang bisa meruqyah, memantrai ngejampe? Tua kampung kami disengat binatang berbisa. Ai cek sahabatnya, ai tadi mah ngajamu gini mung, ai nama bohong itu datang. Di hadis lain, sahabat itu negosiasi dulu. Kalau saya bacakan ruqyah, kamu bayar berapa katanya? Ini menarik Pak. Akhirnya mereka badami karena kepala desanya sembuh dengan izin Allah. Bacakan surat Al-Fatihah 7 ayat, lalu diburak. Air ludah itu apa? Antibiotik ya. Dengan izin Allah sembuh. Sahabat tadi diberi 30 ekor kambing. Kalau 1 ekor kambing harganya berapa kira-kira lah sekarang? 4 juta. 30 kali 4 juta berapa kan? 120. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Jadi 1 ayatnya katiti sabarata Pak? 120 bagi 7. Nya daripada tua kampungnya mau atau Bu, tua kampungnya merintahkan dikasihnya 30 ekor kambing. Sahabat yang meruqyah kedua cenah gunanya ke Rasulullah ngajual ayat Allah ya teh. Akhirnya tanya kepada Rasulullah. Rasul tersenyum. Kok kalian tahu Al-Fatihah itu ruqyah? Tahu dari mana? Sambil senyum. Masukkan sahamku ke dalamnya kata Rasul. Rasul melakukan bagian karena narasumbernya Rasul, kan Rasul ngajarin Fatihah apa? Jadi berdasarkan hadis ini khususnya yang disengat binatang berbisa. Tapi ulama ahli fikih ada kaidah usul fikih, al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran yang diambil itu dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Khususnya sebab apa? Orang disengat binatang berbisa, itu khusus sebab. Tapi umumnya sebab apa saja. Jadi kaidah ini dapat dipertanggungjawabkan oleh para ulama ahli fikih, al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil itu dari umumnya lafaz, bukan dari khusus sebab. Khusus sebab mengobati orang sakit. 10 orang kapungkur, lamun budak gering teh maca Fatihah Pak. Cip, orang jampe ku aki. Mai Fatihah dibura ya. Air ludah itu antibiotik kayaknya. Ya, kadang-kadang dengan izin Allah sembuh. Jadi ternyata Al-Fatihah itu ruqyah. Makanya kalau di masjid sebelum Jumatan ada yang membaca
kurang ngintunan heula Al-Fatihah, terutama kalau teu damang bi barokati umul kitab Al-Fatihah. Nu gering dikiriman doa ku Al-Fatihah. Padahal kalau kita membaca format Al-Fatihah gak ada hubungan. Artinya mah tadi yang dipakut binatang berbisa itu tidak hubungan dengan Al-Fatihah. Tapi ternyata Al-Fatihah teh cuk Rasul jampe ruqyah. Tapi tergantung yang meruqyahnya, orangnya harus bersih akidahnya. Dibacakan Al-Fatihah 10 kali teu cager-cager. Ada yang kesurupan, dibacakan ayat kursi Al-Baqarah ngajak gelut karena yang membacanya akidahnya kotor. Tapi kalau ajengan baru saja sepotong ayatnya geus ampun-ampunan panu kasurupanana. Jadi tergantung yang meruqyah orangnya bersih akidahnya atau tidak. Jadi saya ada yang kesurupan, saya bacakan ayat kursi, terus lagi Al-Baqarah, ada yang ngajak gelut, berarti saya kotor nih. Tapi oleh orang ruqyah syar'i ya, baru sepotong sampun-ampunan eta anu kasurupan, artinya si peruqyah harus betul-betul akidahnya sahihah dan salimah. Tentu semuanya dengan izin Allah. Sekarang saya minta Ustadz bacakan Ustadz ini. Ustadz tolong, karena Arabnya dibaca, tolong. Hadis Muslim 1671. Arabnya harus dibaca. Tapi Arab artinya heula. Artinya 1671 Bukhari ini. Yang lain menyimak saja cukup. 1671. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bi Ammasin. Jangan, artinya dulu baru Arab belakang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Taruh tadi Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang menuturkan peristiwa itu. Karena sekarang Ibnu Abbas. Rasul punya paman namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib punya putra namanya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu matras. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati tempat pengambilan air. Iya. Di mana terdapat orang yang disengat binatang berbisa. Iya. Lalu salah seorang dari orang-orang yang berada dekat tempat air itu datang dan berkata, adakah di antaramu yang pandai mengobati? Meruqyah ya. Terus Meruqyah, di tempat pengambilan air ada seorang laki-laki disengat binatang berbisa. Lalu salah seorang dari sahabat pergi ke sana. Ia membaca Al-Fatihah dengan upah seekor kambing. nah itu seekor kambing Pak, murah. Terus 30 bro. Terus Orang yang sakit itu jadi sembuh. Sahabat itu membawa kambing itu kepada teman-temannya. Mereka tidak suka dengan keadaan ini dan berkata, engkau mengambil upah terhadap kitab Allah. itu harus dibaca Arabnya. Engkau mengambil upah dari kitab Allah. Al-Fatihah diduitkeun ku anjeun. Ada Arabnya pasti Ustaz. 2 baris di bawah. Baca. Ya Arabnya. Wa qala qad ta'ala kitabillahi. Gimana Ustaz Arabnya? Qalu akhadta ala kitabillah. Qalu akhadta ala kitabillah. Anjeun dek anjeun minta diburuhan tina kitab Allah. Qalu sahabat yang lain berkata, akhadta kumaha ala kitabillah. Akhadta ala kitabillah. Anjeun minta buruh ngajarkeun kitab Allah. Terus Hatta qadimu. kemudian sahabat itu sampai kepada Rasul dan diceritakan peristiwa itu. Terus kan artosna. Setelah mereka sampai di kota Madinah, mereka berkata, ya Rasulullah, ia ini mengambil upah dari kitab Allah. Dia mengambil upah dari kitab Allah katanya. Sahabat lapor kepada Rasul. Terus Rasul menjawab, upah yang paling berhak kamu ambil adalah upah kitab Allah. Arabnya, upah yang paling berhak kau ambil adalah dari kitab Allah. Inna haqqa alai ajran
kitabullah Arabnya Ustaz. Sahur Rasul kumaha? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitaballah. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Saya diajari oleh kiai, upah yang paling berhak kau ambil dari kitab Allah. Mengajarkan Quran, kalau hadis tidak boleh, Pak. Makanya harus Quran dan hadis ngajarnya. Karena ngajar Quran kan, itu ayatnya. Sabda Rasul, faqala Rasulullah sallallahu inna ahaqqa ma akhadtum alaihi kitabullah. Artinya Ustaz, Rasul SAW menjawab, upah yang paling berhak kamu ambil adalah upah kitab Allah. iya. Upah yang paling berat. Tadinya takut tidak boleh, ternyata Rasul membolehkan. Jadi dari hadis ini boleh mengambil upah dari kitabullah, tapi tidak memasang tarif. Ada yang memanggil 2 orang ke tempat ini dan ke tempat itu. Nanti dia ambil yang paling besar, dia batalkan yang upahnya kecil. Tapi secara umum mengambil upah dari kitabullah boleh. Ulangi Ustaz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi kitabullah. Ikuti saya. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi kitabullah. Artoskan Ustaz. Upah yang paling berhak kamu ambil adalah upah kitab Allah. Iya. Jadi berdasarkan hadis ini saya diajari oleh kiai kengeng. Asal ulah narib. Sok abdi dongkap ceramah tapi dengan harga sekian. Oh, gawat itu. Kalau Bapak tadi mengatakan Ustaz Solmed, aduh ya Allah, vulgar kali Bapak. Karena katanya Ustaz Solmed waktu pesantren itu pakai ongkos lagi, jadi harus kembali modal Pak. Kayak calon legislatif. Kenapa? Sekarang yang memberi upahnya itu manajer katanya, bukan dia. Jadi manajer yang tarifnya. Oh iya. Panitia lokal. Iya. Manajernya mentarif, ustaznya tidak. Tidak. Ustaznya tahu bahwa manajernya ngasih tarif. Ustaznya tahu bahwa manajernya ngasih tarif. Cicing bae deh. Waktu rapat. Kenapa? Waktu rapat diputuskan tarifnya segitu. Bisa begitu. Dan kadang-kadang yang nanya itu, Pak, upah mengundang si bulan bin bulan teh sabaranya bro. Digedekeun kalau ditanya teh. Doa kena kasna gede. Oh, aku tadi ngulem 7,5 juta. Waduh, minimal. Padahal mainnya 5 juta. Jadi yang salah itu sebetulnya itu yang ngasih tahu tarif. Jadi yang dosa ya siapa yang dosa? Yang memberikan tarif. Tapi ustadznya tahu ya itu juga dosa. Jadi khususnya sebab ini soal meruqyah. Ada yang meruqyah kayak kasih uang kan Pak, ngebekam atau meruqyah ngasih uangnya. Karena dia tuh jauh dari ujung Berung atau harus ke rumah ngeruqyah 2 jam bayangan. Ya gimana ya? Numere kudu ikhlas. Anu dibere ceramah harus ikhlas. Itu mengenai mubalik, bolehkah menerima amplop yang berisi uang dari yang mengundang. Dalilnya Bukhari nomor 1671. Kalau musim tadi nomor berapa muslim itu yang 30 ekor kambing itu? 2064. Sekarang lihat Bukhari nomor hadis 1109. Hartosna Ustaz. Bukhari nomor 1109. Ini tidak disebutkan berapa ekor kambingnya, tapi sekumpulan kambing.
Ternyata di Muslim tadi sekumpulan itu 30 ekor. 11-0. 9. Bukhari ya. 1109. Sekumpulan kambing maksudnya tadi 30 ekor. Silakan Ustadz Hartos Nabae. Dari awal. Kalau maca dari awal, harus ditungtung ke awal, saya Ustadz bacana. Nanya. Di awal, ulah ditungtung macana saya Ustadz. Nggak Ustadz. Dan Hadis Bukhari 1109. dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Ya Abu Sa'id Al-Khudri tadi. beberapa orang sahabat bepergian sehingga mereka berhenti pada suatu kampung di antara kampung-kampung Arab. Para sahabat itu minta supaya mereka dijamu, Pardit patri kan jamu cai-cai goang teu mere, Bu. tetapi orang kampung enggan menjamu mereka. Padahal ada hak tamu 3 hari ya. Sementara itu, kepala kampung itu digigit binatang berbisa dan telah mereka usahakan segala-galanya untuk mengobatinya, tetapi tidak satu pun yang bermanfaat baginya. Seorang di antara mereka berkata, pergilah kamu kepada para sahabat yang berhenti itu. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang dapat menolong. Lalu mereka pergi menemui para sahabat. Kata mereka, wahai orang banyak, kepala kampung kami digigit binatang berbisa. Telah kami usahakan segala sesuatu untuk mengobatinya, Digigit ular apa itu? Di hadis lain. Terus tetapi tidak ada yang memberi manfaat baginya. Adakah di antara Anda yang dapat menolong? Seorang di antara mereka menjawab, ya, demi Allah, sesungguhnya aku bisa mengobatinya. Tetapi demi Allah, kami telah meminta kepada kalian supaya kami dijamu, tetapi kalian tidak mau menjamu. ai tadi mah terek cai-cai goang itu keluar, Pak. Padahal ini musafir para sahabat. Ari ayeuna mah canting baru 20 minta tolong terus. Aku tidak akan mengobatinya sebelum kalian menentukan berapa upah kami. Tuh, sahabat sampai berani gitu. Aku bisa menolong, tapi hargaan heula. Disebutkan sahabat. Gue nu kata aku kan gimana? Kata sahabat. Ditu, Akhirnya mereka bukan bertanya, sebelum akhirnya usah ke atas sedikit. tetapi kalian tidak menjamu kami. Aku tidak akan mengobatinya sebelum kalian menentukan berapa upah kami. Ya Allah. Terus Akhirnya mereka berdamai dan berjanji akan menyerahkan sekumpulan kambing. sekumpulan kambing itu 30 ekor, Pak. Daripada tua kampungnya kolojotan maut. RT ini benar. Iya. Terus RT RW lah. Terus Maka pergilah sahabat itu mengobatinya. Ia menyembur si sakit dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. dari susah ya. Disembur oleh diburah lah ku eta. Ku ciduhna. Terus baca Fatihah terus. Caikeun heula teh bos. Kulan? Caikeun heula berarti. Kalau caikeun semburkeun dia. Oh bisa lah. Melalui air itu air dulu ya. Tadi ajengan di mana di Cikirain terus. Maka bagaikan tali yang diuraikan simpulnya, si sakit itu langsung berjalan dan sakitnya pun hilang. Katanya, bayarlah secukupnya upah mereka yang telah dijanjikan tadi. Di antara mereka yang menerima upah berkata, bagi-bagilah upah ini. Kata yang membaca mantra atau Fatihah, jangan kalian lakukan itu sebelum kita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sieun Pak, majarkeun ngajual ayat Allah teh. Kayak orang taruskeun ka Rasulullah cenah. Kayak dibagi-bagi karek. Terus kemana? Menceritakan hal ini serta menunggu keputusan dari beliau. Mereka pun pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamun ayeuna mah di SMS eta nya. Kudu deui ka Madinah heula Pak Bu. Teu can aya HP harita mah. Di WA. Ngingki gue gitu kurir ke Rasulullah. Terus Lalu mereka ceritakan hal ini kepada beliau. Sabda beliau, apakah sebabnya kamu mengatakan bahwa ucapan itu mantra? Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya kalian telah betul. Bagi-bagilah upahmu dan beri aku sebagian. tuh Rasul Muhammad bagi-bagilah yang upah
beberapa ekor kambing, 30 ekor kambing. Dan aku minta bagiannya, kata Rasul. Sebab narasumber pertama, ya Rasulullah lah. Kalau kita pergi ke dokter spesialis di kota ya, periksa dokternya 300.000 Pak. Itu paling murah di kota. Nyagap 300.000. Belum lagi nanti resepnya. Ini 30 ekor kambing. Jadi lebih hebat Islam ya. Kalau harganya 4 juta satu ekor, 120 juta. Bagi 7 ayat, KTT-nya seayatnya seberapa juta? Sudah Ustaz? Ya, Allah. Jadi berdasarkan hadis ini boleh menerima upah mubalik yang diamplop oleh panitia, asal jangan narik. Ada mubalik zaman sekarang yang narik, Pak. Tapi itu ditarik Ustaz, Anda berani belai masih berupa kambing gitu. Oh, adu tawar heula. Ya itu tarik berarti. Oh, jadi boleh. Hati-hati sebenarnya. Jangan menjual ayat Allah kepada harga yang murah. Jadi kudu mahal hargana menjual ayat Allah. Sekarang begini, ada dosen ngajar IAIN, ngajar agama, digaji nggak Pak? Menjual ayat Allah kalau begitu dosen itu tadi. Digaji. Iya, menjual ayat Allah dosennya. Coba lihat surat Al-Baqarah ayatnya 273. Artinya aja Pak RT Agus, Ustadz ini, Ustadz kita dari Tasik. Al-Baqarah surat 2 sih karena ngobrol tadi sekedik sareng Pak RT. 273 hartos nabaila, dan berinfaklah kalian. Ya, silakan. Hartosna 273. Apa yang kamu infakkan? Ya, terus. Itu ya. 273 pokoknya. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad. Ya, jadi berinfaklah, ada kata Allah, harus berinfak itu kepada orang-orang fakir yang terhalang, karena orang fakir itu mendermakan waktunya di jalan Allah. Tabligh, ceramah kesana kemari, dia tidak bisa ngamak kelar Pak. Tidak bisa usaha lain. Ada seorang ustadz pengajian beberapa tempat dieureunkeun, ustadznya ngamak kelar pom bensin di Cianjur Pak. Karena pom bensin mau jualnya miliaran, bayang komisi si ustadz berapa tuh? Efek terjadi pom bensin nanti. Kan ditungguan supaya jemput. Cek nu ngajual pom bensin, ini hasil hariannya sekian juta, tidak mencapai target. Si ustaz ngadodoho we. Pengajian di mana dieureunkeun, padahal si ustaznya keur ngamaklar. Jadi terikat jalan Allah tuh urunkeun pengajian teh kabeh. Ngudag-ngudag komisi pom bensinnya di Cianjur. Terus beak bensin beak naon nyamos untuk si ustaz teu stres. 3%-nya dari sekian miliar berapa Pak? Mangga terus Ustaz. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi kadang-kadang ayat ini terlewat karena ustadz itu pakai jas, pecinya tanya ngeyeng, geus bulukan deh, menjaga muruah. Padahal dia perlu sekali untuk bayar sekolah anaknya juga nggak punya duit. Nah, harus jeli sebetulnya orang Islam itu berinfak kepada orang-orang yang terikat dirinya di jalan Allah. Kalau di Sumedang itu Pak, waktu saya ngajar di Sumedang, waktu Idul Fitri tiba-tiba datang beras Pak, 1 tolombong. Itu kamu Ustaz, bingung saya.
Karena diperhatikan betul kalau di kampung orang kampung mengalarti. Dikasih beras atau lombong, bayangkan. Kita naon itu? Itu maksudnya berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yang terikat di jalan. Sebetulnya pakaiannya necis, sepatunya mentereng, Pak. Pakai jas. Orang-orang yang bodoh mengira bahwa dia tidak memerlukan. Padahal di imana teh beas oge ngelentrung, katakanlah. Jadi harus jeli ini benar. Jeli panitia itu. Kenapa? Karena ngertos gitu. Iya. Kartosan orang daerah kadang-kadang, Pak. Iya. Kula. Baca lagi ya Ustaz, artinya sekali lagi. 273 hartosna. Hartosna sekali di. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi orang lain yang tidak tahu. Oh, saya di bumi orang lain. Menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dan Minat ta'afuf. Iya. Tidak tahu. Hilang muruah cekacengan. Terus mengenal, kata Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta mereka, harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguh Allah Maha mengetahui. iya. Jadi tadarus kita sudah terjawab. Ayat yang wayastaru nabi saman qalilan, menjual, menukarkan ayat-ayat Allah kepada harga yang murah, maksudnya merekayasa hukum. Kalau lurus-lurus saja mau baliknya nggak masalah. Tapi kalau hukumnya dibulat-belit demi fasilitas, nah itu yang tidak boleh. Padahal dia tahu yang benar. Seperti tadi ada seorang alim, hukum sesuatu itu sebelum dia menjadi apa-apa, oh haram. Tapi setelah dia menjadi apa-apa, hukumnya jadi boleh, jadi halal. Ini fatwa yang mana yang harus diambil, yang pertama atau yang kedua? Itu satu. Kedua, yang dilarang itu meminta dan memasang tarif. Kalau tidak, mah tidak masalah. Jadi tadarusan kita, bolehkah seorang mubalik mengambil upah dari yang mengundang atau panitia atau DKM siapa saja lah. Itu harus kita. Ayatnya tadi sudah saya berikan dan hadis-hadisnya ada di Bukhari 1671, Muslim nomor berapa. Kita tutup formalnya, 1-2 pertanyaan yang masuk boleh. Yang masih genah betah duduk boleh bertanya, baik seputar tadarus ini atau yang di luar tadarus. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, tadi telah dijelaskan tentang posisi amplop honor untuk Ustaz. Ada pertanyaan? Ayo ini pula. Bagi Aik, saya bukan bertanya sebenarnya. Ya. Jadi kadang-kadang dalam ayat ini, dalam hadis tadi, mungkin semua juga mengerti tentang itu. Cuma logika yang belum berkembang, mungkin takut dan sebagainya. Khususnya bukan untuk Pak Ustadz ya kalau saya, khususnya untuk kita, untuk saya sendiri dan untuk semua. Waktu di kampung dan sebagainya, sebenarnya yang kita peka itu masyarakat kita, saya, khusus saya tidak peka terhadap siapa itu yang bikin ceramah, Ustadz, Kiai dan sebagainya. Ilmu itu kan susah. Kalau pesantren 8 tahun atau 10 tahun, istilah kesana. Tapi kadang-kadang kalau apalagi di kampung kadang-kadang udah gratis dalam hal amplop. Tapi kebahagiaan Ustadz
itu insya Allah dijamin, karena ada para ulama juga berbicara tentang sehari cina itu ustadz itu kudu diberdah ada kurang, mana yang nanti usaha tadinya. Akhirnya yang tadi bapak itu satu kelompok beras dan sebagainya. Iya. Nah itu kalau saya kan menganggap diri saya sendiri, ya ternyata kita ya haruslah gitu kan kepada itulah kepada Kudu ingat lah. kudu ingat seksunda orang menjalayang. Tahu-tahu aja Pak. Nah, tahu-tahu aja gitu Pak. Kudu ingat orang teh ulah hanya amplop saja. Yuk tak gitu Pak. Punten sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz salaf tuh Saudi, Mekah, Madinah ya. Asal Ustadz salafnya Radio Roja katakanlah. Banyak kalau Ustadz salaf itu dapat honor dari Saudi. Karena dia kuliahnya di Mekah, Madinah. Tiap bulan dapat honor dari pemerintah Saudi. Di samping itu yang undang kasih double kan. Saya tahu bahwa Ustadz salaf yang ceramah di Radio Roja atau ceramah di Saudi itu dapat honor dari pemerintah Saudi. Diperhatikan banget mana salaf yang saya tahu gitu kan. Jadi betul-betul ada perhatian dari pemerintah. Kalau tadilah guru agama diangkat, ngajar agama anak-anak bapak ibu kan digaji ya oleh pemerintah. Jadi kalau tidak ada ya dari Baitul Mal harusnya. Baitul Mal kalau ada Baitul Malnya, kalau tidak ada Baitul Mal ya inisiatif aja panitia dan sebagainya. Tadi seperti kata bapak tadi. Jadi sekarang jadi kacoreng itu dengan mubalik tarif masalahnya. Mubalik tarif itu jadi, tapi mubalik tarif itu laku. Padahal waktu dia menimba ilmu di pesantren tadi 8 tahun 10 tahun, dia mengeluarkan biaya besar sekali. Tapi bukan ke arah sana lah. Bagaimana syariat Islam mengatur itu? Ternyata dalam Quran janganlah kamu menjual ayat Al-Quran sedikit. Maksudnya bukan menerima amplop, tapi merekayasa hukum karena dia mengejar fasilitas, materi dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Kalau ceramahnya lulus-lulus saja, aturan Allah dan Rasulnya diberikan, boleh-boleh saja. Itu yang dimaksud wa yastaruna bihi tsamanan qalilan. Terus hadisnya tadi sudah saya berikan. Yang lain mungkin ibu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu minta penjelasan yang Ali Imran tadi kaitannya dengan apa namanya? Hari kita. Kristen itu yang pendeta sama Ya. Rahim Yahudi. Rahim. Itu kan masa lalu apa yang sekarang? Zaman sekarang. Karena tadi kan pemahamannya seolah-olah bahwa Masa lalu. Kristen pendeta atau rahim itu dia mempercayai Allah kemudian menjalankan sesuatu sesuai dengan ini. Nah, kan tadi kaitannya dengan harga murah itu. Iya. Sebetulnya Quran sedang menyoroti ahli kitab, rahib Yahudi dahulu dan pendeta Nasrani dahulu. Tapi bukan hanya yang disoroti Yahudi dan Nasrani, ada juga ulama Islam yang seperti sifatnya Yahudi dan Nasrani. Jadi ahli kitab orang yang mengerti kitab, tapi sifatnya seperti rahib Yahudi dan Nasrani. Jadi sorotan Allah kepada rahib Yahudi dan Nasrani itu bukan semata-mata kepada mereka saja, kepada ulama Islam juga. Jangan mempunyai sifat seperti ahli kitab atau utul kitab. Tadi disinggung oleh Allah. Sekarang orang-orang Yahudi dan Nasrani, para pendetanya ada yang mempunyai sifat seperti Yahudi dulu, ada juga. Tidak hanya Yahudi dan Nasrani, umat Islam juga ulamanya ada yang punya sifat seperti itu, Pak. Jadi disorot juga sama Allah, disindir juga. Hanya ayat Qurannya tekstualnya ahli kitab. Padahal sifat karakternya dimiliki oleh ulama Islam. Sehingga ada beberapa kiai mengatakan ada ahli kitab zaman dulu Yahudi Nasrani, ada ahli kitab utul kitab sekarang ya ulama Islam. Ngerti seluk-beluk Quran dan hadis, tapi sifat karakternya seperti ahli kitab Yahudi Nasrani, begitu Pak. Ya. Ibu patarasan ke cekap lahnya. Ustaz, kalau misalnya tadi kan disebutkan kalau misalnya dapat paham itu dari Al-Quran dan hadis itu bisa. Nah kalau dari ilmu
Iya. Ya lihat hadis Muslim nomor 1614. Dapat saja Pak. Pokoknya ilmu yang diambil orang manfaatnya. Jadi presiden itu dan menteri karena ada guru. Tanpa guru nggak akan mungkin jadi presiden dan menteri Pak. Jadi ilmu umum pun boleh. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan yang diambil orang manfaatnya. Mengajarkan ayat kursi aja kepada anak, dibaca sebelum tidur, budak tehnya panjinglar setan. Terus nepi ka apal budak teh sebelum tidur dibaca, dapat pahala walaupun orang yang sudah mati, pahalanya ngalir terus ke alam kubur. Asal ulah narik gitu. Asal ulah ditarik. Oh begini, kalau bimbel guru ngajar matematika, di bimbingan belajar ada tarifnya kan? Ada. Sebulan sekian uangnya, pertemuannya seminggu berapa jam, itu di bimbel itu pasti narik. Kalau ngajari Quran di madrasah pasti ustadz itu narik, nganu ngarti mah kudu jamaahna gitu. Ustadznya terus tidak akan narik, ustadz tidak akan narik pasti. Disangka gratis gitu. Oh, jadi kieu ustadzna kudu ikhlas, nu merena ge sarua kudu ikhlas atuh. Ulah ai ustadzna kudu ikhlas, hari nu niteukeun budakna teu ikhlas. Jadi ngantarodin. Iya. Mungkin kalau lihat dari sekarang ini Pak Ustaz, terkadang kiai ulama atau ustaz itu ada manajemen. Ada manajemen. Ya, apalagi ustaz terkenal. Terkadang manajemen tersebut zaman sekarang kan ada media sosial. Iya. Kadang selalu di upload lah. Iya. Baik di YouTube maupun di apakah itu tujuannya menjual atau seperti apa Pak Ustaz? Iya. Karena ingin terkenal. Iya, diumumkan di radio, di media sosial. Hari anu saya ceramah di anu, hari anu ceramah seperti iklan. Iya. Untuk syiar Islam boleh-boleh saja, asal pasang niatnya benar. Asal pasang niatnya yang benar. Pasang iklan supaya lebih populer, lebih tenar. Asal nawaitunya benar aja. Kalau nawaitunya ingin mengejar materi, disebutkan, aduh jadwal saya udah penuh pisan. Oh, disebutkannya memang penuh jadwalnya. Tapi dengan niatan, ya tergantung niat Pak. Allah lebih tahu hati manusia. Niatnya itu pasang iklan teh supaya lebih populer dan lebih income-nya lebih banyak atau gimana? Atau untuk syiar Islam? Saya kadang-kadang suka ngomong gini, maaf ya jamaah, saya ngejar setoran. Saya ngaji dari subuh sampai jam 6. Saya harus ngaji lagi di Paledang Pak. Saya bilangnya ngejar setoran juga supir. Itu guyon aja. Jadi kalau Ustaz ngopi heula, punten ibu dibekal we buat masieun mah. Dibekal mau abdi, margi abdina ngejar setoran. Bayangkan dari Antapani harus ngaji di Paledang. Di Paledang 6:30 udah perung Pak. Antapani kadang-kadang dengan pertanyaan jam 6 lebih 10. Jadi di jalan tuh ngebut-ngebut gitu ya. Abdi ngejar setoran istilahnya gitu. Jika supir mah di restoran Pak. Tergantung niatnya Pak. Telah ngaji hari ini, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah punten Bapak. Dan alhamdulillah sabar Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.